Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Aditya Wardani dari Prodi Teknik Informatika dengan NPM 2305040069. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan moving average dan exponential smoothing. Nah, sebelum berlanjut, apa itu moving average dan exponential smoothing? Yang pertama ada moving average, itu eh, metode yang cocok digunakan jika penjualan relatif stabil dan tidak banyak perubahan. Metode ini mudah diterapkan, namun hasil ramalan bisa tertinggal jika terjadi kenaikan atau penurunan penjualan secara tiba-tiba. Jadi untuk moving average ini cocok untuk perubahan yang tidak terlalu signifikan, tapi eh, minusnya ada bisa tertinggal jika terjadi kenaikan yang sangat drastis. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode ES, yaitu lebih cocok jika penjualan sering berubah karena metode ini lebih menekankan data terbaru. Walaupun perhitungannya sedikit lebih rumit, hasil ramalan biasanya lebih akurat. Seperti contohnya kita penjualan di dalam yang tidak stabil itu seperti apalah yang itu yang tidak stabil. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus penjualan kopi, toko kopi senja, untuk memprediksi penjualan bulan depan agar tidak kekurangan stok susu. Dan di sini saya menyediakan data aktual 5 bulan terakhir dari Januari, itu dihitung per rata-rata per harinya ya. Januari ada 10 gelas, untuk Februari 12, Maret 13 gelas, yang April ada 16 dan Mei itu ada 19 gelas. Nah, di sini ada konsep satu yaitu moving average yang seperti di slide 2 tadi itu metode paling mudah untuk menghitung rata-rata dari penjualan tersebut. Di sini sudah dijelaskan definisi simpelnya, ramalan berdasarkan rata-rata murni dari beberapa periode terakhir. Logikanya, masa lalu ada cerminan masa depan. Jika 3 bulan terakhir rata-rata terjual 12, mungkin bulan depan juga sekitar 12 yang terjual kan. Di sini rumus kasarnya bulan A ditambah bulan B tambah bulan C, dan itu dibagi dengan tiga bulan, 3 bulan yang kita hitung, 3 bulan terakhir rata-rata jual. Untuk kelebihannya sendiri yaitu ada sangat mudah dihitung. Kekurangannya data lama Januari dianggap sama pentingnya dengan data baru, padahal tren mungkin sudah berubah. Nah, ini untuk contoh perhitungannya saya sudah di sini ada beberapa referensi untuk menghitung. Ya ini untuk meramal penjualan bulan depan, menjumlahkan 3 bulan ke belakang lalu dibagi tiga. Contohnya ini adalah 10 tambah 12 tambah 13 dibagi 3. Untuk hasilnya itu 11,7 gelas. Ini evaluasinya ternyata aktual April adalah 16. Prediksi MA ini, moving up average ini 11,7 agak tertinggal karena tren naik cepat. Jadi ada kenaikan yang sangat sangat signifikan. Untuk selanjutnya, ini ada konsep dua, exponential smoothing atau ES. Untuk definisi simpelnya, itu ada rata-rata yang lebih canggih memberi prioritas pada data baru.
memperbaiki kesalahan masa lalu. Untuk logikanya sendiri, data bulan lalu, bulan April itu lebih relevan daripada data 5 bulan yang lalu, seperti perhitungan ini tadi, yang konsep pertama ini. Ini kita juga punya alpha. Di sini menghitungnya pakai alpha sebagai tombol sensitivitas. Untuk rumus kasarnya, prediksi baru sama dengan prediksi lama ditambah alpha. Tahu error yang terjadi jika alfa tinggi 0,9 sangat sangat reaktif, maka cepat berubah. Jika alfa rendah 0,1 sangat stabil, lambat perubahan. Ini untuk contoh perhitungannya menggunakan alfa 0,3. Asumsi prediksi awal Januari di sini seperti yang sudah saya hitung tadi, itu memprediksi rumus 0,3 aktual Januari ditambah 0,7 dengan prediksi Januari. Hitungannya 0,3 10 gelas ditambah 0,7 untuk dikali 10 gelas sama dengan 10 alfa untuk prediksi di bulan Februari dan seterusnya. Untuk perhitungannya seperti itu. Itu yang selanjutnya. Di sini saya ada perbandingan grafis, mohon maaf. Perbandingan visual atau grafik yaitu di sini ada garis biru, ini ada data aktual, yang merah itu ada moving average, dan yang hijau titik-titik ini, merah titik-titik itu ada exponential smoothing. Untuk alfanya 0,3, moving average itu perhitungannya 3 bulan yang lalu. Untuk analisis grafik sendiri, garis biru aktual naik terus, atau tren itu terus meningkat, yang menggunakan metode ini MA tertinggal jauh di belakang, pergerakannya kaku karena itu tidak efektif untuk menghitung penjualan setiap bulannya. Yang selanjutnya itu garis ES mencoba menyesuaikan diri secara bertahap. Nah, di sini yang metode ES itu selalu menghitung dengan data terbaru. Jadi data-data yang bulan lalu itu tetap dihitung dibandingkan dengan data-data yang selanjutnya. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi, ini untuk moving average itu data stabil. Jika data stabil, itu menggunakan perhitungan moving average atau MA. Butuh perhitungan cepat tanpa komputer canggih. Jika data lebih penting, eh, perhitungannya itu naik turunnya sangat tidak akurat, itu menggunakan eh, direkomendasikan menggunakan eksponensial smoothing ES, karena fleksibilitas mengatur sensitivitas menggunakan alfa perhitungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.